Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalau muslim Allah taala wa qala bi sidarina wa amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'adata taman setuhune kebahagiaan. 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 Kulla sa'adati tegese saben-saben kebahagiaan iku tulul umri dawane umur. Iku tulul umri dawane umur iku tulul umri dawane umur fi taatillah ing dalam taat marang Gusti Allah. Jadi ketika pun Kanjeng Nabi yang disebut dengan bahagia atau sejatinya kebahagiaan itu adalah orang yang dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi umur yang digunakan itu digunakan untuk apa? Taat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Tahun 2022 telah meninggalkan kita semua. Sekarang ini kita masuknya apa? Tahun 2023. Secara otomatis kalau kita melihat dari sisi umur, bilangan umur itu bertambah 2022 menjadi 2023. Berarti yang tadinya umurnya itu 18 karena tahun 2023 menjadi 19. Kalau yang tadinya umur 18 berarti menjadi 19. Itu secara nominal itu umur bertambah. Tetapi kalau kita lihat itu bisa diartikan umur itu semakin bertambah, semakin tambahnya tahun, maka hakikatnya umur itu adalah semakin berkurang. Umpamanya kita itu dicatat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya adalah 70 tahun. Sekarang umur 19 tambah 1 tahun berarti menjadi 20 tahun. Berarti secara otomatis yang tadinya 70 tahun ini sudah berkurang ya. Menjadi 50 tahun, menjadi 49 tahun dan lain sebagainya. Makanya Nabi di sini memperingatkan sesungguhnya hakikat daripada kebahagiaan yang sejatinya itu adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi umurnya ini digunakan untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal maitata marsudun mayyit. Innal maitata marsudun mayyit. Innal maitata marsudun mayyit. Innal maitata marsudun mayyit. Iku yo zabih nglarakake ing mayit fi kubri ing dalam kuburane mayit. Apa ma barang kana kang ana apa ma iku yu dzibihi nglarakaken sapa mayit fi baitihi ing dalam omahe mayit. Jadi orang itu bisa diketahui ya, nanti dia itu akan bahagia, akan sengsara atau senang atau tidaknya apa? Itu dari kelakuan kehidupannya sehari-hari. Di sini dikatakan kalau orang dalam keluarga saja sudah tidak akur dengan orang tua, selalu menyakiti orang tua, tidak akur karo sepodo-podo dan sebagainya, selalu menyakiti, maka katakan Nabi, orang tersebut kalau sudah mati juga sebaliknya di alam kubur itu akan mendapat siksaan atau akan disakiti atau akan disiksa oleh malaikat. Jadi in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Siapa orang yang menebar kebaikan nanti juga akan dibalas dengan kebaikan.
dan barang siapa yang berkejelekan maka akan dibalas juga dengan kejelekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal maitata masudune mayit. 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 Iku la yu'adzabu raden siksa sapa mayit. Iku la yu'adzabu raden siksa sapa mayit. Sesungguhnya mayit itu tidak disiksa bibuka ahlihi. Oh, innal maitata maksudnya mayit iku la yu'adzabu yakti dan siksa sapa mayit bibuka ahlihi kelawan nangise keluargane mayit alaihi ing atase mayit. Makanya tidak boleh nek enek wong, kalau ada orang sudah meninggal dunia dikafani, ya memang kita merasa sedih, merasa kehilangan. Tapi ketika Kanjeng Nabi, kesedihan itu meratapi orang telah meninggal dunia itu jangan sampai, apalagi sampai ilmu kita ini loh, ya, netes terhadap mayat tersebut. Karena ono biasanya wong sampai dirangkul nangis, itu udah boleh. Maka ini yang menjadi penyebab apa? Nanti di apa sana di alam kubur nanti mayat sisa. Karena gara-gara apa? Karena gara-gara tetesan air mata kita, hatapan air mata kita yang jatuh mengenai terhadap semua. Maka boleh merasa kehilangan, boleh merasa kesepian, ya sewajarlah manusia terhadap orang yang dicintai, orang yang disayangi itu mendahului kita. Tapi sedihnya ratapannya kita itu tidak boleh sampai raung-raung. Kan ono wong kadang-kadang sampai kelamin disobek-sobek sampai kayak orang gila. Wah, nanti kalau kau mati aku dengan siapa? Tolong. Itu tidak boleh ya. Sewajarnya saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan pasti lagi akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nahadakum tamasudune serasjine ro kabeh. Nahadakum tamasudune serasjine ro kabeh. Nahadakum tamasudune serasjine ro kabeh. Wis mau ten kumpulake. Iku ya mau ten kumpulake, wis mau ten kumpulake, wis mau ten kumpulake. Apa khalquhu kedatiane ahad. 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 Fi batni umi ing dalem padaran atau weteng ibune ahad. Arba'ina ing 40. Arba'ina ing 40, arba'ina ing 40, arba'ina ing 40, arba'ina ing 40. Apane yauman dinane nutfatan hale rufa nutfah. Jadi proses awal kejadian manusia, ya, kalau secara syariatnya, ya karena hakikatnya emang Gusti Allah yang menciptakan kita, tapi secara syariatnya adanya kula lan panjenengan sedaya ini adalah musabab sebab ada orang tua kita atau suami dan istri. Secara biologisnya itu apa? Pertemuan antara apa? Sel seorang laki-laki dengan perempuan bertemu. Nah, habis itu nanti dibuahi. Nanti proses kejadiannya kalau itu sudah dibuahi, nanti akan menjadi nutfah. Itu kalau dalam ilmu biologis ya itu adalah begitu airnya seorang laki-laki yang berwarna putih begitu sekali mengeluarkan itu kan ada ribuan yang berlomba-lomba ketika bertemu itu kadang-kadang cuma satu yang jadi. Nah, itu seperti itu karena pada mati berarti yang jadi itulah yang jadi cikal bakal inti kabeh. Nanti kalau sudah bertemu seperti itu, ini katakan Kanjeng Nabi, maka nanti di 40 hari yang pertama
maka itu akan menjadi nutfatan, ya, nutfah. 40 hari pertama akan menjadi apa itu nutfah? Hah? Ada yang mengatakan ada segumpal darah, ada yang mengatakan segumpal daging. Sumayakunu mongko, nah ya, berarti segumpal ini nutfatan nutfah, berarti segumpal apa ya, masih embrio. Sumayakunu mongko nuli ana sapa ahad, ana iku alakotan getih. Misra dzalik kumpane mengkono kabeh. Nah, berarti nutfatan itu adalah segumpal darah. Jadi pertemuan spermanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, jadi di rahimnya seorang ibu nanti akan menjadi segumpal darah. Itu jika bakal kula panjenengan itu melihat secara syariatnya. Sumaya kudu mongko nuli ana sapa ahad, sumaya kudu mongko nuli ana sapa ahad. Sumaya kudu mongko nuli ana sapa ahad, sumaya kudu mongko nuli ana sapa ahad, iku mudghatan daging. Mislu dzalik umpamane mengkono-mengkono kabeh. Nah, setelah itu maka nanti akan berubah menjadi apa? Segumpal daging. Jadi urutannya 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga dan lain sebagainya. Sumaya masuk mengkonduli kari-kari den. Sumaya masuk mengkonduli ngutus sapa Allah Gusti Allah. Ilahi maring ahad, malakating malaikat. Wayu marulan dan perintah. Wayu marulan dan perintah, wayu marulan dan perintah, wayu marulan dan perintah, wayu marulan dan perintah, wayu marulan dan perintah sapa malaikat. Biar baik kalimatin lawan babat pira-pira kalimat. Biar baik kalimatin lawan babat pira-pira kalimat. Biar baik kalimatin lawan babat pira-pira kalimat. Ayo qalu lan den ucapaken lahu maring ahad. Oh lahu maring malaikat. Uktub nulis sapa sira amal ing amale ahad. Waris kaulan rezekine ahad, wa ajaluhu lan ajale ahad. Wasyakiyun lan celakane ahad, al sa'idun tawa bagiane ahad. Jadi setelah itu Gusti Allah niki merintah dumateng malaikat, perintah kepada malaikat, ya. Apa yang diperintahkan? Yaitu ada 4 kalimat. Yang pertama apa? Disuruh mencatat tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, sakiun ausaidun. Jadi kabeh kita semua ini ada di sini. Ketika kita itu dalam perutnya itu sudah ditentukan, ya. Sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Jadi amalnya kita ini juga sudah ditentukan, rezekinya kita itu juga sudah ditentukan, ajalnya kapan kita mati itu juga sudah ditentukan, dan syakiun ausaidun, kita nanti hidupnya celaka atau bahagia, itu semuanya sudah ditentukan. Ini yang memerintahkan Allah kepada malaikat. Jadi dalam tanda kutip, kalau kita semua ini, ya, ditakdirkan oleh Gusti Allah, umpamane jadi wong melarat, wong miskin, biar polahe kaya apa, ya banggae melarat miskin. Ditakdirkan oleh Gusti Allah jadi wong sugih, mobilnya 10, helikopter 5, umpamane, sepeda motornya gak itu nang dia ono. Ya. Secara kita santai-santai, seolah-olah rezeki itu yang maha besar, karena sudah dikenal. Tapi ini tidak bisa menjadi patokan. Saya mah sudah di apa namanya, takdirkan oleh Gusti Allah. Saya tidak usah belajar, saya tidak usah bekerja. Ini tidak boleh seperti itu, karena kita itu tidak tahu. Tapi hak prerogatif keputusan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalihi rizkihi wa ajalihi syakiyun aw sa'idun. 4 yang ditulis atau yang Allah memerintahkan kepada malaikat, kepada apa? Mudghah, nutfah, janin yang ada di perutnya ibunya ini. Apa 4 itu? Amalnya, habis itu rezekinya, habis itu
ajalnya, habis itu celaka atau bahagianya. Summa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yunfa'u mangqaliden tiup. Summa yunfa'u mangqaliden tiup. Summa yunfa'u mangqaliden tiup. Summa yunfa'u mangqaliden tiup fi dalam ahad apa ruh. Ditampar dulu, habis itu yang ruh itu nanti dikasih janin yang ada di sini, dikasih ruh. Jadi secara otomatis yang tadinya berupa nutfah, berupa mudghah, ditetapkan-ketetapannya setelah ditiupkan ruh, berarti itu ada nyawanya. Janin itu ada nyawanya. Makanya kalau ada kadang-kadang orang yang hamil, cuma untuk eksperimennya, itu seolah-olah ada yang nendang-nendang. Kadang-kadang ibunya itu makan sehari 2 kali, ya pagi sama sore. Kadang-kadang habis makan itu merasa lapar. Kenapa? Dia makan berdua dengan yang ada janin. Nutrisi itu ada. Itu seperti itu. Dihidupkanlah ruh. Jadi yang di sini ada nyawanya. Kayak masya Allah, kalau kita melihat itu sudah dikasih ruh oleh Gusti Allah, kok tega sekali kalau zaman sekarang sampai melakukan aborsi, ya itu kan membunuh janin. Artinya apa? Membunuh yang sudah ada nyawanya. Nah, itu kan sangat tidak berperi kemanusiaan. Gara-gara apa? Ya gara-gara itu izin nanggung aib, karena melakukan sebuah kesalahan, ya berhubungan tanpa melalui jalur pernikahan, zina dan lain sebagainya. Akhirnya diaborsi, ya. Diaborsi. Ada nang dukun jenenge kuwi anu wetenge iki remet-remet. Kok mati-mati. Biasanya ada gunting kayak pencapit panjang itu, dimasukkan. Kalau udah sampai janinnya diginikan, tangannya tugel, gini tugel, nanti itu keluar bersamaan dengan buang air sendiri. Itu kan sangat tidak berperi kemanusiaan, tetapi sebaliknya berperi kehewanan. Bahkan manusia adalah peri kemanusiaan, manusia bukan peri kehewanan. Fa'inna rajula mongko temen sutune wong lanang, fa'inna rajula mongko temen sutune wong lanang, fa'inna rajula mongko temen sutune wong lanang. Mingkum saking sira kabeh. Mingkum saking sira kabeh iku layamal. Iku layamalu beramal sapa rajul. Iku layamalu beramal sapa rajul, iku yamalu beramal sapa rajul bi amali ahli jannah. Kalawan amal-amal ahli suwarga bi amali ahli jannah, kalawan amal-amal ahli suwarga hatta ma sehingga hatta ma yang kudu sehingga iku bainahu ing dalam antara rajul wa bainahu ing antara surga apa illa diraun angin kejaba sak dira. Nanti kalau ada manusia janin yang keluar lagi ke dunia kok ngamal kayak kemamalan ahli surga. Apa pengamalan ahli surga itu? Berbuat amal baik, berbuat amal soleh, zakat, puasa, haji, sholat, itu amalan-amalan ahli surga. Berarti kebalikannya mafhum mukhalafahnya, kalau amal-amal neraka berarti apa? Maksiat, terus membunuh, mencuri, berzina, kadzib, riya, musyrik dan lain sebagainya. Nah di sini katakan sehingga apa? Antara seorang laki-laki dan antara seorang itu sadiro fa yasbiko mongkodingin alaihi ngatasi rajul apa alkitabu besten. Apa alkitabu besten. Kaya amalu mongko ngamal sapa ahad bi amal nar kan ahli neraka fa yadkhulu mongko manjing sapa ahad anar ing neraka. Wala rajul mongko mesti wong lanang iku yang malu ngamal sapa rajul bi amal nar kan amal ahli nar hatta ma yakunu sehingga ana iku bena ing antarane rajul
Wa baina lain antara nar apa illa dron sadira fayasbiku mongko dingini Allah ing atas rajul apa alkitabu Kristen fayamalu mongko ngamal fayamalu mongko amal fayamal mongko rajul fi amalil jannah kawan amal ahli surga fayadkhulu mongko manjing atau masuk sapa rajul al jannah ing surga. Nah, jadi kan tadi ketetapan kepastian itu sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Apa yang tadi? Ada rezekinya, amalnya, sakiro sakitun. Nah, sekarang kalau orang itu ada mau usaha, usaha. Saya contohkan seperti ini. Ente umpamanya ditakdirkan stupid, apa? Goblok, haho, ya. Tetapi kalau di situ ada niat, ente itu belajar, karena itu kita tidak tahu. Belajar dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Kalau sudah belajar ternyata bodoh stupid, nah itu berarti sudah dinilai, ya. Hasil ada usaha. Itu bisa nanti apa? Yang tadinya kok apa jenengane bodoh dan sebagainya karena hadir usaha tersebut, nah itu bisa menjadi pinter. Begitu wong wis takdir nang Gusti Allah bahwa orang ini akan masuk ke dalam neraka. Tetapi begitu ketika di dunia sering berbuat amalan-amalan yang seperti amalan ahli surga, ya, walaupun hanya sadiro sekecil saja, maka orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Begitupun pula sebaliknya, orang sudah dipesan Gusti Allah mlebu datang surga di Gusti Allah, tapi ketika di dunia, ya, wis gak gelem salat, melakukan perbuatan atau amal seperti amalnya ahli neraka, walaupun hanya selisih sedikit saja, sadiro saja, maka orang tersebut juga akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh langsung percaya langsung takdir ya, tapi harus ada proses usaha terlebih dahulu. Sampean deleh motor bawane di tengah jalan raya. Wis pasar aku Gusti Allah, motor hilang ora ya ora. Kira-kira hilang apa tidak? Hilang. Tapi kalau ente naruh motor sudah dikunci, ya, digembok, ditaruh di garasi, dilala hilang, berarti itu sudah takdir. Nah, itu seperti itu. Ente belum belajar, belum secara syariatnya, belum tahajud, minta dan paling ditakdir wong goblok. Tidak bisa seperti itu. Maka urutannya adalah ada usaha, tawakal, serahkan kepada Gusti Allah, baru itu yang disebut dengan takdir kepada Gusti Allah. Ojo kalau usaha tahu-tahu apa wis pasrah, ya itu tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Setan. Setan kola. Setan kok ngendika. Berarti setan nyocot ngono ya. Setan kola bersuara ngono ae lah. Siapa setan? Iku kola dawuh, iku kola ngomong guys. Iku kola ngomong terus setan. Wa izzatika ya Rabbi la abrahu aghwi. Wa izzatika demi sifat mulia Tuhan. Wa izzatika demi sifat mulia Tuhan. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang nyocot itu? Setan. Setan terbahasa Arab kuwi. Ngomong Gusti Allah wa izzatik, pinter bahasa Arab setan. Jangan dikira iblis setan itu alim. Ya, ngerti hukum dia. Ngerti hadis barang ngerti, ngambil alim dia. Bahasa Arab ya pinter. Iya, bijine nek ulangan bisa 100. Kenapa? Iblis bangsane kuwi. Kok dinas masuk dalam neraka hanya satu kesalahan yang ia apa? Karena dia itu menganggap dirinya itu paling hebat alias ketika kau sujud, Gusti Allah kok nyuruh aku sujud nang Nabi Adam. Adam itu lho sapa? Aku diciptakan
Dari api, Adam diciptakan dari tanah. Sorry lah ya. Sombong, takabur, bahwa sombong takabur itu pakai Gusti Allah, kalau dipakai akhirnya apa ya sudah di nas masuk dalam neraka. Itu setan sing alim, sombong, akhirnya seperti itu. Lah kita alim gak? Ya. Jauh belok gak, ibadah gak, sombing. Ya, aduh kalau setan. Angel setan lihat. Mata koi. Ayo sekolah, ngaji. Malah jawab, kamu nanya. Nanya gitu. Masa ngono. Nah, setan ini ngomong, wa izzatika demi kemuliaan panjenengan ya Rob. Pangeran ingsun. Setan ngomong hebat. Wa izzatika ya Rob. La abrahu. Ora leren sapa ingsun. Aku tidak akan pernah berhenti. Wahai Tuhanku. Nantang Gusti Allah setan. Iku agwi nyasarake sapa ingsun. Sapa sing ngomong kuwi sik? Ibadaka ing hambane panjenengan madamat selagine opo arwahuhum pira-pira ruih ibadik fi ajsadihim ing dalam pira-pira jasade ibadik. Hei Gusti, katanya setan, wa izzatika ya Rabb la abroha aghwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Demi kemuliaan panjenengan Gusti, saya tidak akan pernah berhenti. Saya tidak akan mempunyai rasa capek. Saya tidak akan mempunyai rasa malas bosan. Saya sampai hari kiamat akan terus menggoda, menyesatkan hamba-hambamu. Arab tak gudo. Sing mau nih Arab sholat, ada bisikan. Pernah ngalami nggak? Ojo sholat. Pernah nggak itu? Setan itu yang menggoda kita. As-sholatu khairum minan. Ayo. Ada dua, maka di sini di dalam tubuh manusia ada dua. Ada hati kecil, satu lagi ada setan. Kalau hati kecil itu pasti menyuruh kita kepada buat kebaikan. Ayo ngaji. Setan bersih ngomong, ngaji dasmu, gak usah enak. Ada yang ingatkan lagi, ayo tangi rusak isa, tangi rusak. Turuai, setan ini. Ayo poso. Gak usah, lapar. Setan ini. Itu harus ditentang, harus dibuang. Kan ini jadi setan. Dia akan selalu menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Tak henti-hentinya. Sampai kapan setan belis itu akan selalu menggoda manusia? Kata setan sendiri, sing ngomong menggusti Allah, madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selaginya hambamu ya Rob, ruhnya itu masih berada dalam jasadnya. Artinya apa? Orang tersebut masih hidup. Kalau masih hidup, terus akan digoda oleh setan. Bahkan ketika manusia itu sudah gharq, artinya apa? Sudah sakaratul maut. Ini setan juga menggoda, mau itu justru empuk bagi setan itu menjerumuskan. Ya, sudah pernah ngerti gak mau sakaratul maut sampean?
Ya. Coba ente jalan-jalan sekali-kali ke rumah sakit itu. Yang di itu kan banyak sekali ada yang ngorok, ada ah. Kadang-kadang disuruh nyebut eling Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang kan proses itu ini yang sakit dulu tuh haus karena kehausan. Dia minta minum, ada, dikasih minum pakai sendok dikit aja. Itu justru ini setan iblis sangat ini ke emas bagi mereka untuk menjerumuskan supaya dia itu hamba tersebut mati dalam keadaan su'ul khotimah, bukan dalam keadaan husnul khotimah. Nang kono ngembo setan kita lain itu membawa kan haus itu amsal maut, membawa ya gampangan lah air yang sangat jernih dingin. Ayo ini aku bawa air minum. Ada lagi yang satu di sini, jangan, ayo, syaratnya nggak apa-apa kok, kalau kamu nanti saya beri air kamu nggak kehausan, syaratnya hanya kamu akui saja kalau aku ini adalah Tuhanmu. Kata setan seperti itu. Kalau dia sampai mayat nganggo gini ya sudah, berarti itu adalah suul khotimah. Karena apa? Mengikuti jalankan kepada setan. Nah, itu seperti itu. Makanya hati-hati ya. Setan dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah mati. Orang ngerti sampai setan mati? Hah? Paling-paling TV-TV ya. Wah, panas. Kalau jadi beli setan mati kalau. Kira-kira setan itu beranak apa tidak sih? Hah? Kalau banyak setan beranak dari zaman dulu sampai sekarang udah berapa ribu anaknya. Kata Mbak Cici tuh, dan kita semua ini umur paling 70 tahun, umur paling 63 tahun kan mati. Makanya setan itu tahu nenek moyang kita, generasi kita kemana-mana itu tahu semua setan. Karena tidak mati, mati. Kalau kita 60-70 tahun mati, generasinya sudah beda lagi. Faqala mongko dawuh sapa Rabbu pangeran, faqala mongko sapa. Akhirnya terjadi dialog. Akhirnya Gusti Allah niki juga ini mengatakan kepada setan, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Katanya Gusti Allah, wa izzati demi kemuliaan ingsun. Demi kemuliaan ingsun ngendikanipun Gusti Allah. Wa jalali dan keagungan ingsun, wa jalali dan keagungan ingsun. Wa jalali dan keagungan ingsun, wa jalali dan keagungan ingsun. Wa jalali dan keagungan ingsun. Artinya kemuliaan dan kebesaran Tuhan. La azalu ora gingsir. La azalu ora gingsir. Iku aghfiru ngapura sapa ingsun. Ingsun siapa? Ingsun Gusti aghfiru. Iku aghfiru ngapura. Iku aghfiru ngapura ingsun Gusti Allah lahum marang ibadah atau lahum maring hamba ma ing dalam barang astaghfiruni amrih nyuwun pitulung sapa ibadah ni ingsun. Tapi ngendikane Gusti Allah, hai kau setan, kau iblis, silakan kau menggoda hamba-hambaku. Tidak apa-apa kau goda. Tapi begitu hambaku ada yang tergoda, terayu dengan bujukan bos dengan setanmu, iblismu, gagal mengibadah karo saya, kata Gusti Allah. Gagal mengibadah karo Gusti Allah. Selaginya orang tersebut setelah melakukan kesalahan,
dia mau bertobat kepada Allah, dia mau meminta ampun kepada Allah, aku akan mengampuninya. Nah, siapa ini yang mengatakan? Adalah Allah. Sebab menungso al insan makhluk khata wal lisan. Sing jenenge manungsa niku adalah tempatnya salah dan lupa. Allah yang mengatakan akan mengampuni manusia kalau manusia itu mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Pamane kalau wong ya melakukan kesalahan, pamane apa kesalahannya? Contohnya, contohnya apa kesalahannya? Wes ngombe meneh, minum topi miring, minuman keras. Astagfirullah ya Allah, istighfar. Tapi itu nanti jangan diulangi lagi. Gusti Allah ini pasti akan mengampuni. Ojo tobat sambel. Minum minuman keras. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. 2 hari kumat meneh ngombe meneh. Istighfar meneh. 3 hari ngombe meneh, istighfar ya itu tidak boleh. Itu namanya adalah taubat sambel. Maka di sini yang dikatakan yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubatan nasuha, taubat sing bener tobat karo Gusti Allah. Al-Fatihah.